Di jantung Pulau Dewata tersembunyi sebuah desa yang menjaga jejak tradisi masa lalu. Desa Baliaga Cempaka. Desa ini adalah saksi hidup dari perjalanan sejarah Bali kuno. Dikenal sebagai salah satu desa Baliaga, Desa Cempaka menjadi penjaga warisan budaya Bali asli. Di sini, harmoni antar manusia, alam, leluhur terjalin sangat erat. Tradisi unik yang diwariskan secara turun-temurun tetap lestari di tengah arus modernisasi. Melalui video ini, mari kita jelajahi panorama Desa Cempaka, mengenal keindahan alam, keunikan budaya, dan semangat masyarakat yang tak pernah pudar dalam melestarikan budayanya. Inilah Desa Cempaka, sebuah perjalanan menuju masa lalu di masa kini. Kalau kita kaji secara logika, saya waktu kecil pun ini belum ada jalan aspal. Dari Labuan Haji naik tidak ada jalan aspal. Dan semuanya ini pun masuk hutan belantara. Dan saya katakan hanya 40 dulu yang masuk. Dari 40 inilah yang membentuk suatu desa, membentuk suatu adat dan resti. Kalau kita sesuai dengan mungkin dari perjalanan-perjalanan, tapi kami pun tidak punya prestasi yang jelas untuk menjelaskan. Kalau ada prestasinya mungkin hanya ini hanyalah raba-rabaan. Ada yang mengatakan kami pun dari Campa, Muang Thai, kemudian masuknya ke sini, ke Cempaka, adalah pohon besar. Dulu namanya Cempaka adalah Gunung Sari, Kembang Wetan. Gunung Sari, Kembang Wetan, sampai di sini dia kembang, itu kan artinya bunga, wetan itu artinya cempaka. Menemulah pohon cempaka yang besar. Setelah menemukan pohon cempaka, dari sanalah timbul inspirasi untuk membuat desa Cempaka. Itu perjalanan leluhurnya menemukan pohon besar, pohon cempaka. Karena mungkin di sana berteduh dan lain sebagainya. Karena baru datang ini, nah di sanalah menemukan pohon cempaka. Makanya ada istilahnya di sini kembang wetan, Gunung Sari kembang wetan. Misalnya ide Dedun, tidak menyebutkan nama desa Cempaka. Kalau ide Betari Dedun, misalnya Balian Desa Dedun, dia menyebutkan Kembang Sari, Gunung Wetan. Itu yang menjadi sebutannya ide kalau Rauh itu. Jadi kembang itu artinya bunga, wetan itu artinya cempaka yang ada di atasnya ini. Nah dari cempaka ini berkembang menjadi bahasa Cempaka. Reste adat. Reste adalah suatu kebiasaan yang turun-temurun. Jadi sudah kebiasaan seperti itu dari turun-temurun sampai sekarang pun tidak ada perubahan. Karena kalau dudonan itu tidak bisa dijelaskan sama dengan restu itu sudah punah. Nah, saya ambilkan contoh misalnya ada selonding. Labuan selonding. Seperangkat gamelan selonding. Itu selondingnya sudah berabad-abad ada, bahkan sudah dibuatkan pelinggihnya tapi disimpan dalam gedong pelinggih tertentu di pinggir selonding. Katanya setiap memboros kalau dapat kijang, baru nanti gamelan selondingnya ini dipukul atau digamelkan atau ditabuhkan dengan selondingnya ini. Nah kemudian rangkaian upacaranya pun beda dengan rangkaian upacara kalau memakai babi, kalau dapat kijang. Jadi karena sudah beberapa ratus tahun tidak bisa terlaksana, karena pada saat memboros ini, pada saat berburu ini tidak pernah dapatkan kijang, secara otomatis pelaksanaan daripada upacara dengan gamelan selonding ini tidak pernah dilaksanakan. Itu sudah diambang kepunahan lah, cuma ada seperangkat gamelannya saja dan pelawaknya saja. Nah itulah
dilaksanakan. Kalaupun ada tatanan tarian sakral ini tidak bisa dilaksanakan, atau regenerasi mudanya atau druninya yang menarikan tarian rejang ini sudah tidak ada, secara otomatis adat itu sudah punah, dan nudonan upacara pun jadi tidak bisa dilaksanakan. Mas, itu masalahnya. Karena begitu rejangnya kan udah di nadi istilahnya ya. Jadi kesurupan lah beberapa lainnya. Nah, dari yang kesurupan itu nanti balian DC-nya, balian itu bukan balian yang istilahnya mengobati, tapi sebutan pemangku yang ikut di sini adalah balian DC. Balian DC-nya sudah duduk dia di balai gede. Begitu rejangnya ini nadi atau kerauhan, dia akan transfer ke balian DC-nya, hingga balian DC-nya yang kerauhan tidak berhari-hari. Nah kemudian upacaranya itu dilanjutkan kembali, itu namanya darata. Kembali darat ya, darata nanti narik dia pakai keris pasak. Nah, misalnya siapa yang menjadi permasnya, misalnya ini jadi permasnya, begini kan dia langsung nanti rauhan. Nah kalau rejanya ini pamannya tidak bisa dilaksanakan, tidak ada ngunduh, nanti balan desanya siapa yang akan dipilih, siapa yang akan transfernya ini? Karena rejangnya ini menari 1 malam sampai esok harinya, dia juga mengitari api unggun ini. Api unggunnya juga non-stop menyalanya ini, dengan kayu bakar dari bambu king. Para druna dan drunilah yang membawa kekenanya ini. Misalnya ini daripada druna Indonesia, dia yang bawa bambunya ini. Banyak bawa. Jadi bulan di 1 malam. Mungkin istilah kerennya sekarang adalah seperti Ganiotra ya. Kalau ke India-Indiaan ya gitu. Berarti desa kami itu udah duluan ada Ganiotranya. Itu seperti 1 malamnya. Dan rejangnya ini harus ditarikan yang Maret, yang terdepan menarinya ini adalah yang sudah menjadi de. Ya, artinya de itu sudah menek bajang lah. Ya, artinya sudah menstruasi, artinya sudah disandah dia oleh klien druna. Klien de. Setiap hari raya Galungan, klien de yang dimaksud dengan klien de adalah truni yang sampai tua tidak kawin-kawin. Usianya hampir melewati batas 50-an atau 40-an ke atas. Dia tidak ada kawin-kawin. Itulah yang menjadi klien de. Klien de inilah mencari ke keluarga atau ke pedadian-pedadian, ke merajaan-pedadian sadar setiap hari raya Galungan. Istilahnya nyandak. Pun sudah menek de, silakan nanti ikut menjadi keramu de. Nyandak namanya. Nah yang rejang ini yang de, istilahnya paling depan namanya Maret. Baru diikuti oleh yang lainnya. Baru yang belum naik de, belum jadi de, tidak boleh. Intinya yang sudah tanggal gigi, tanggal gigi itu ada yang ke pos gigi lah. Jadi sampai rangkaian anak kecil pun bisa, yang penting sudah tanggal gigi. Yang terdepan adalah de. Nah kemudian barulah yang belum de. Ya tujuannya ini adalah untuk meregenerasi. Begitu de-nya ini kawin, ini yang maju lagi. Begitu de-nya kawin, ini lagi maju. Sehingga 15 harian rejang ini secara otodidak, tanpa belajar dia langsung bisa di lokasi. Kalau truna-truninya ini tidak mau mengajarkan, dia secara langsung ya punah dari ini. Punah dari ini. Karena kami di Baliage ini adalah menjadikan jati diri. Jati diri mempunyai ciri-ciri khusus. Yang pertama kami mempunyai prajurit paduluan, namanya Ulu Disi. Kemudian mempunyai tanah karangan ayah Disi, mempunyai tanah Pelabuh Pura, mempunyai bahasa khusus sendiri, bahasa khusus, bahasa Cempage. Ya. Kalau bilang tidak, kalau bahasa Cempagenya ya ndo itu misalnya. Ndo. Kalau kemana, ke Japon misalnya ya. Itu salah satu contohnya saja. Dan kami itulah yang mencirikan. Ada lagi ciri selanjutnya, mempunyai pura-pura yang ada di pinggir-pinggir mengitari desa. Ya pura Pendom, pura Cepung,
pura cecesan, kemudian pura takluk merana atau pura tajian. Di tengah-tengah adalah pura desa Puseh dalam Balai Agung. Kenapa disebut Desa Puseh dalam Balai Agung? Karena kami tidak mempunyai pura dalam, belum terpengaruh dengan penataan Empu Kuturan. Kuturan mana ada 3, pura Puseh, pura Segara, dan pura dalam. Jadi belum bisa terkontaminasi dengan ajaran daripada Empu Kuturan pada saat itu. Ketatanan dulu desanya ini, tupoksinya masing-masing jelas ada. Dari yang mana tertinggi itu Pak? Yang tertinggi namanya Tugu, ya, Pan. Yang di bawahnya lagi Tin, baru Pengenter, baru Pengelungguan. Pengelungguan ini posisinya di Juru Ketak. Juru Ketak artinya pada saat potong pulang-pulang bagi, tak balung istilahnya, pulang-pulang bagi. Dari Pengelungguan ini yang punya tugas, karena semuanya akan dibagi 6. Ini kepalanya, ini telinganya dibagi 6, ini dari sininya ini dibagi 6, itu aneh. Kepalanya saja itu. Yang punya tugas adalah Juru Ketak atau Pengelungguannya. Kemudian di atasnya lagi ada Pengenter. Pengenternya ini nyenterang dalam artian apa yang diperlukan untuk upacara ini. Zaman dulu kan tidak dibantu oleh prajurit adat, belum ada. Nyenter inilah dia beli babi, beli bumbunya, perlengkapan ini pengenter yang punya, termasuk beli ayam, apa itu semuanya difasilitasi oleh pengenter. Semua untuk kebutuhan upacara ini diladeni oleh pengenter. Pasak ya dia berfungsi untuk membenarkan dan menyalahkan. Kalau salah nanti kena sifat. Pasak yang nyifat. Karena pasak ini harus tahu kudonan rangkaian upacara. Oh ini salah. Cara ngotak buat balungnya harus seperti ini itu misalnya. Salah satu contohnya. Oh itu salah, sifat dia. Atau rangkaian upacaranya ini sepertinya ini dulu, baru ini. Kalau tidak sesuai dia kena sifat. Itu tugas pasak. Jadi ada juga tempe adalah dulu mengerahkan Pramodisi. Oh sekarang gotong royong bersih di pura. Kalau selain sini ada ngudun. Sekarang zaman dulu kan ngudun. Masih zamannya 40 kakak dulu, para tahun yang lalu masih 40 kakak. Jadi ngudut di Nataran Pura itu dengan cara sikut. Oh ini omongannya ini digaris dia. Nah, disikut. Kemudian omongannya ini digaris dia di dalam Nataran Pura. Kalau ini tidak hadir, ini masih rumputnya ini masih tidak dibersihkan sampai dia mau membayar kesifatnya itu dikenakan denda. Kalau dikenakan denda baru ini dibersihkan balik oleh yang lain. Masih zamannya 40 dan itu pun masih berlaku. Dulu desa pun sekarang sebelum pelaksanaan bersih-bersih dia harus ikut dulu sebagai simbolis kelanjutan gitu. Semuanya mempunyai peran masing-masing. Tubuh karena dia sudah pernah menjalani dari pengeluluan sampai pengenter sampai keban sampai kakinya sudah pernah menjalani, makanya jadi tubuhnya dia anggap dia rajanya, anggap kalau suku Dayak mungkin kepuas sukunya karena sudah mengalami rangkaiannya ini. Dia juga memantau apa sekarang kegiatan yang perlu dilakukan. Sini menanyakan dan kami di adat adalah untuk natingin dari hulu untuk pendanaannya, keuangannya, apalagi dengan sekarang pendanaannya ada dana semesta dari provinsi dengan peraturan 4 tahun 2019 kan harus serba air. Sebenarnya fungsi kami hanya membantu dan semuanya itu menjadi keputusan Ulu Desa. Setiap pembangunan kami pun meminta restu dari Ulu Desa mengadakan pauman di Bali Gede. Pauman itu tidak sembarangan. Pauman itu berjalan setiap petang nemu pinanggal ping itu atau tanggal pensiun. Petang baru bisa dilaksanakan pauman.
Desa Baliaga Cempaka adalah sebuah jendela ke dalam kekayaan warisan budaya yang terjaga dengan penuh cinta dan rasa hormat oleh masyarakat setempat. Kita tidak hanya melihat tradisi dan adat istiadat yang unik, tetapi juga merasakan semangat kolektivitas, kesederhanaan, dan keterikatan yang mendalam dengan alam. Desa Cempaka mengajarkan kita bahwa budaya bukan hanya tentang masa lalu, melainkan tentang identitas yang hidup, terus berkembang, dan diwariskan ke generasi mendatang. Semoga video ini menjadi inspirasi untuk menghargai dan melestarikan keanekaragaman budaya di Indonesia, serta mengingatkan kita akan pentingnya menjaga harmoni antar manusia, tradisi, dan lingkungan.